Happy 20! Yay! So, hari ini adalah ulang tahun aku yang ke-20. I feel old, akhirnya kepala dua. Jadi, hari ini aku tuh mikir-mikir kayak aku buat konten apa gitu ya, buat momen spesial ini gitu. Tadinya aku mau jawab birthday book tag, tapi pertanyaannya aku kayak kurang suka dan bosen gitu, kayak udah diulang di mana-mana. Jadinya aku coba buat sesuatu dari diriku sendiri, yaitu jawabin 20 komen kalian di sini yang menarik buat aku gitu ya. Jadi, ayo kita langsung ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu di bawah dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat kamu yang mau gabung Discord, bisa klik linknya di bawah dan ayo kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama aku dan orang-orang lainnya juga di Discord. Okay, so that's it and let's go! Oke, jadi selama 3 tahun di BookTube pastinya udah ada banyak banget komen dari kalian. Dan aku berusaha buat menjawab satu persatu semuanya. Kalau ada pertanyaan, aku coba jawab kalau aku tahu jawabannya. So, ini aku akan bacakan 20 aja dari beratus-ratus komen yang masuk di sini. Oke, kita lihat dulu. Komen pertama, Kak, ada tutorial bikin novel gak? Oke, itu dari video sablon baju sendiri. Oke, menarik sebenarnya idenya. Ada tutorial bikin novel. Aku memang pernah nulis novel, yaitu If I Stay. Mungkin kapan-kapan aku akan review novel aku sendiri. Itu berat ya. Tapi untuk saat ini kayak belum ada tutorial buat menulis novel ya. Secara aku juga belum banyak menulis novel. Tapi aku bakal kasih tips-tips penulis novel sedikit yang aku dapetin waktu nulis buku If I Stay di satu sesi sharing di Google Meet. Nah, hasilnya aku rekam dan akan aku upload. Jadi kalian tunggu aja. Aku akan kasih linknya di bawah kalau memang sudah diupload. Kalau belum, ya tungguin aja. Oke, next comment. Ini ada dari Binar Prestanto. Kak, kalau misal buku-buku seperti itu, setauku nggak ada gambar-gambarnya kan, beda sama komik yang kita bisa menggambarkan dengan mudah. Gimana sih caranya biar kita itu benar-benar nyaman ketika baca buku-buku seperti itu? Ini dari video first time baca horor yang reviewnya Elevation Stephen King. Oke, jadi yang ditanyakan adalah gimana caranya sih buat bisa nyaman baca novel? Caranya ya tentu aja membiasakan diri. Tapi tentunya kita tuh nggak bisa langsung baca novel setebal-tebal gitu loh. Jadi coba cari satu novel yang kamu suka dan lumayan tipis, ceritanya ringan, bahasanya ringan. Nah, nanti dari situ lambat laun kamu akan terlatih buat betah buat membaca. Juga jauhin segala HP, gadget, dan sebagainya, nggak boleh ada. Dan cari tempat yang hening, kalau kamu memang suka tempat yang hening ya. Atau cari tempat yang senyaman-nyamannya kamu, biar kamu beneran nyaman bacanya. Itu tips baca dari aku. Oke, komen ketiga. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, simple tapi sering. Ini dari Sri Zakadari salah satunya. Kak, bukunya beli di mana? Itu paling sering banget ditanyain di komen. Jadi buat kalian yang nanya beli bukunya di mana sih? Itu selalu aku cantumin di description box di bawah. Nah, buka aja di situ, itu ada beli bukunya di mana. Itu pertanyaannya persis kayak gitu. Klik aja linknya dan kamu akan langsung ke direct ke tempat aku beli bukunya. Next, komen keempat. Ini masih agak berhubungan. Dari Muhammad Fatan Septiandi. Kak, boleh minta rekomendasi toko online yang nyediain buku itu nggak, terutama yang resmi dari pihak penerbitnya. Soalnya di aplikasi Grametnya stok sedang kosong, di Gramet kotaku juga sama. Sebenarnya ini cuma buat salah satu buku doang, tapi aku rasa aku bisa kasih rekomendasi toko-toko buku. Mungkin nanti akan aku jadikan video sendiri juga. Tapi toko-toko buku yang sering aku beli di sana adalah 1. Gramedia.com, 2. Periplus.com, yang ketiga Growthmart. Linknya kalau Growthmart biasanya ada di bawah sana. Dan yang keempat Shopee kalau second. Tapi cek dulu apakah si toko itu tuh kredibel atau enggak gitu, terpercaya atau enggak, bukunya ori atau enggak. Kadang-kadang ada yang kelihatan ori, tapi pas dibaca di description-nya itu cetak sendiri. Nah, yang cetak sendiri itu berarti bajakan. Jangan beli buku bajakan. Oke, komen kelima. Ini dari video cara mereview buku. Pertanyaannya Wahyu Nur Irawan.
Kalau boleh bertanya, mereview sebuah materi itu apakah caranya sama saja? Jadi waktu itu aku kasih tahu cara mereview buku, dan Wahyu di sini bertanya, gimana sih kalau kita mereview sebuah jurnal atau sebuah buku non fiksi dan sebagainya? Gimana caranya? Ya sama-sama aja. Esensi dari mereview buku adalah kita sampaikan apakah si buku itu tuh menarik untuk dibaca, gimana sih isi buku itu. Jadi bukan kita menceritakan kembali isi bukunya, tapi apakah buku ini menarik, apa yang bikin buku ini menarik, kayak gitu. Nah, sama aja dengan jurnal, skripsi, sebagainya. Ceritakan apa yang kamu dapatkan dari situ, apa yang menarik dari situ. Tapi ceritakannya itu harus objektif, alias ya nggak boleh dibagus-bagusin, nggak boleh jelek-jelekin, harus benar-benar jujur. Selengkapnya kamu bisa tonton di video cara review buku. Oke, next komen ke-6 ya. Ini salah satu komen yang aku sering banget dapet juga. Itu adalah coba dong ngomong R. Kenapa aku nggak pernah balesin komen-komen yang coba dong R kayak gitu, karena ya udah sih, aku nggak bisa ngomong R, cuma sedikit. Jadi kalau aku tuh susah buat ngomong R di kata-kata yang R-nya banyak, atau R-nya tuh diapit gitu loh, kayak R terus ada huruf hidup R lagi. Itu aku nggak, kayak susah banget bacanya. Contohnya horror itu aku nggak bisa bener-bener pronouncein horror kayak orang yang bisa ngomong R. Jadi R-nya aku tuh kayak setengah gitu. Tapi kalau misalnya R-nya itu cuma satu di satu kata, aku masih bisa pronouncein. Contohnya apa ya? Menarik. Nah kayak gitu itu masih nggak kelihatan cadelnya gitu loh. Tapi ya udahlah gitu, aku emang nggak terlalu bisa ngomong R dan aku tahu. Dan oke, aku suka diriku yang seperti ini, so it's okay. Oke, komen ke-7. Ini pertanyaan yang aku juga sering banget dapet. Ini salah satu mewakili dari Fanny. Apakah Makoto Shinkai bakal rilis anime baru katanya? Aku nggak tahu. Dear kalian semua yang nanyain apakah Makoto Shinkai bakal rilis anime baru, aku nggak tahu, aku bukan Makoto Shinkai gitu. Jadi ya tunggu saja. Ada seseorang yang jawab di komen waktu itu aku baca, katanya Makoto Shinkai itu rilis anime baru sekitar 3 tahun sekali. Jadi ya ditunggu aja 3 tahun sekalinya itu, bersabar. Komen ke-8, ini dari M. Aufa FS. Permisi Kak, mau tanya, kalau kita mau memberikan materi-materi seru tapi sumbernya dari suatu buku itu, boleh kita unggah di YouTube nggak Kak? BTW penyampaian materinya itu semacam gaya-gaya on the spot kan, setuju, hehehe. Oke, jadi ini aku tangkep, dia mau mengambil materi dari buku terus dijadikan suatu acara gitu ya. Itu boleh banget. Jadi yang nggak boleh itu adalah kamu bener-bener ambil satu halaman misalnya gitu, lalu kamu paste di online kayak gitu, atau dibacain kayak gini jadi audiobook tanpa izin. Jadi yang boleh di-share setahu aku itu adalah maksimal adalah 10% dari buku. Lebih dari itu nggak boleh. Jadi kalau kamu buat audiobook sepanjang setengah buku itu udah pasti ilegal. Sementara kalau kita cuma nge-share sebagian kayak sebaris kalimat itu masih boleh. Oke, komen ke-9, ini dari Warm Weather di video baca buku cuma 3.500, itu videonya ebook. Warm Weather nanya format buku yang disewa PDF kayak Gramet digital atau e-book kayak di Play Store Kak. Oke. Jadi kalau misalnya e-book itu format bukunya itu bisa jadi PDF, bisa jadi EPUB. Jadi kamu bisa dapet dua-duanya tergantung penerbit gitu. Jadi ada penerbit yang mungkin menyediakan dalam format PDF, ada penerbit yang menyediakan dalam format EPUB. Jadi ya dia punya dua-duanya sih bagusnya. Komen ke-10, ini dari Siti Aulia Rahmah Nuraini. Oh iya, kalau gabung komunitas Bookstagram itu gimana Kak? Daftar atau gimana? Jadi buat gabung komunitas Bookstagram ya kamu tinggal membuat akun Instagram yang isinya adalah buku-buku. Segampang itu, nggak ada daftar-daftar di mana-mana gitu. Komunitas Bookstagram itu bebas buat siapa aja dan terbuka buat siapa aja. Kamu tinggal posting doang. Komen ke-11 ini aku sering terima di video-video Kimi no Na wa. Ini dari Anissa NR. Kak, aku udah nonton animenya. Kalau baca buku ini akan sama aja ceritanya kah? Nah, itu sering banget ditanyain. Jadi novel Kimi no Na wa itu sama isi ceritanya dengan animenya, tapi tentu aja sensasinya beda antara baca buku dan nonton. Jadi kalau baca buku kamu bisa lebih mengerti jalan ceritanya, juga lebih detail di buku.
Jadi aku lebih mengerti ceritanya itu pas baca bukunya gitu. Makanya kenapa kamu harus coba baca bukunya. Oke, komen ke-12. Ini dari Gita 012. Cara request judul ke penerbit Haru gimana ya? Pengen banget request novelnya Violet Evergarden. Jadi setahu aku cara request judul ke penerbit Haru ya kamu DM penerbit Harunya atau email, atau juga kamu bisa DM ke Kak Andri @konstantin999. Jadi Kak Andri ini adalah editornya penerbit Haru, dan aku juga pernah request judul ke Kak Andri sekali. Jadi mungkin bisa kalian lakukan dengan ya sekitar 2 cara itu atau 3 ya, sama email. Oke, komen ke-13. Ini dari Kayla Meka. Kalau menurut kakak, overall bagus yang mana antara Kiyoshi Rikaku atau Minato Kanai? Kakak lebih suka yang mana? Oke, aku gak bisa milih beneran antara Kiyoshi Rikaku Sensei atau Minato Kanai Sensei. Tapi kalau disuruh merelakan salah satu dan hanya baca satu, aku pasti akan pilih Kiyoshi Rikaku karena novelnya lebih ringan, lebih masuk ke hati dan gak bikin enek kayak novel Minato Kanai Sensei. Tapi bukan berarti novelnya Minato Kanai Sensei gak lebih bagus ya, beneran itu bagus banget. Novelnya Minato Kanai Sensei salah satu novel yang terbagus yang aku baca di tahun ini. Ya, tapi terlalu enek gitu kadang-kadang bacanya tuh, kayak ya kalian yang udah baca pasti tau lah, kayak nimbulin perasaan-perasaan yang gak enak karena memang genre-nya Iyamisu. Oke, pertanyaan atau komen ke-14 dari si Shiva Chen. Gak tahu itu benar atau enggak ya, maaf kalau salah. Apakah kakak Sunda? Temenku orang Cimahi ngomongnya kayak kakak, hehe. Aku udah mesen novelnya. Sambil nunggu sampai lihat-lihat review dulu. Oke, bener, aku orang Sunda. Jadi mungkin kadang-kadang masih suka ada kata-kata Sunda seperti teh, mah, dan sebagainya di video aku. Oke, komen ke-15. Ini juga sering ditanyain tentang Tenkinoko. Ini dari Muhammad Rifan. Kak, di Tenkinoko itu ceritanya sesudah atau sebelum Kimi no Na wa maksudnya. Jadi Tenkinoko ini alurnya adalah sesudah Kimi no Na wa. Jadi walaupun sesudah Kimi no Na wa, tapi bukan berarti mereka ini nyambung. Jadi kayak mereka tuh masih hidup di dunia yang sama, tapi si tokoh-tokohnya punya kehidupan yang berbeda gitu loh. Makanya kamu masih bisa nemu Taki dan Mitsuha di dalam Tenkinoko. Oke, komen ke-16 dari Vivi Alvini Dwi Amardini. Mau nanya kak, rate bukunya berapa ya kak? Dan rekomen gak kak kalau dilanjutin sampai Nebula? Itu buat review Bumi dari Terelie. Menurut aku rekomen banget buat dilanjutin sampai Nebula, karena di dalam Bumi itu, walaupun aku bilang kadang-kadang ceritanya ada yang bosen, tapi tetap aja waktu udah sampai novel-novel yang sekarang itu jadi rame banget. Jadi aku rekomenin banget kamu harus lanjut dari Bumi sampai Nebula, sampai yang paling terakhir. Oke, komen ke-17 dari Trymore QQ. Gak tau. Kak, kok bisa sih rajin banget baca bukunya? Awalnya gimana kak? Kenapa bisa suka baca buku? Awalnya aku dibacain buku tuh sama orang tua aku, sama pengasuh waktu masih kecil nggak bisa baca. Waktu aku udah mulai bisa baca, katanya aku baca sendiri gitu. Dari majalah-majalah yang aku inget tuh dulu ada Mombi, ada Princess, ada Bobo. Dari itu lanjut ke novel Laskar Pelangi waktu SD, dan sampai sekarang deh akhirnya. Oke, komen ke-18 ini dari Irfan Syukri. Menurut kakak, Renegades rekomen banget gak mau beli triloginya yang Supernova tapi ragu-ragu banget? Itu rekomen banget, kamu harus coba baca. Bukan karena aku suka sama Renegades aja, tapi karena aku punya alasan-alasan yang kuat kenapa kamu harus beli Renegades. Aku akan cantumin review Renegades di bawah sana, jadi cek itu buat lihat reviewnya. Dan pertanyaan nomor 19, ini dari Poker Face. Gua di Malang nih, ada nggak ya di Malang klub buku? Nah, buat kalian yang di Malang dan tahu informasi tentang klub buku, boleh kontak Poker Face. Nggak ada kontaknya, komen aja di bawah, siapa tahu dia baca ya. Dan pertanyaan ke-20 yang paling terakhir, ini dari Ropadi. Wah, menarik sekali, tapi saya masih baru belajar. Bagaimana langkah-langkah yang sangat mudah dalam mereview buku? Jadi mungkin memang kalau kita belum pernah mereview buku, rasanya akan sangat sulit. Jadi langkah yang paling mudah dalam mereview buku adalah review buku yang kamu suka banget. Kayak aku suka banget sama Renegades, itu pasti langsung keluar semua kata-kata kenapa aku suka Renegades, kenapa kamu harus baca Renegades. Itu pasti keluar semua dari hati.
Jadi kalau kamu mau review buku, coba mulai dari buku yang kamu suka banget dan reviewnya pasti keluar dari hati. Udah gitu, jangan ragu untuk baca ulang dan sebagainya. Aku akan cantumin tips review yang aku tulis di blog aku di bawah. Jadi check that out di bawah sana linknya. Oke, itu dia 20 komen yang aku bacain. Maaf kalau komen kamu nggak ada di sana, tapi aku baca setiap komen yang masuk dan aku akan coba bales setiap komen yang masuk. Jadi kalau kamu masih ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di komen di bawah karena aku pasti bales. Thank you buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you juga buat kamu yang udah subscribe ke channel ini sampai sekarang. Like, I can't do anything without you guys, so thank you so much. Oke, itu semua video hari ini. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye!